Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Firdaus dengan NIM 6419121 dari kelas 643J07. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang hal-hal yang berbau identifikasi penilaian risiko. Unsur pertama dalam penilaian risiko yaitu identifikasi risiko. Identifikasi risiko dilakukan untuk menggali kejadian-kejadian dalam pelaksanaan tindakan dan kegiatan yang mungkin dapat menghambat pencapaian tujuan atau sasaran. Identifikasi risiko sendiri singkatnya merupakan proses penetapan apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu itu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan atau sasaran. Nah, apa yang mungkin dapat terjadi? Tujuannya adalah menghasilkan daftar lengkap berisi kejadian yang dapat mempengaruhi tujuan. Bagaimana dan mengapa hal tersebut terjadi? Sementara mengidentifikasi sejumlah kejadian, perlu juga mempertimbangkan penyebab dan skenario yang mungkin sehingga penyebab yang signifikan tidak terlewatkan. Output identifikasi risiko berupa profil risiko yang terdiri dari daftar risiko yang memuat informasi tentang peristiwa risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, kegiatan pengendalian risiko yang sudah ada, dan sisa risiko setiap tindakan atau kegiatan yang dinilai risikonya. Untuk menghasilkan identifikasi risiko secara akurat, maka harus menggunakan metode yang tepat dan melibatkan risk owner atau pemilik risiko. Metode yang tepat akan menghasilkan ketepatan proses penilaian, sedangkan keterlibatan pemilik risiko diperlukan sebagai pihak yang mengerti kegiatan dan menjadi pihak yang terkena dampak atas terjadinya risiko. Berikutnya adalah manfaat daftar kerugian potensial. Daftar kerugian potensial bagi suatu perusahaan pada hakikatnya merupakan satu daftar yang menunjang pencapaian berbagai tujuan yang berkaitan dengan pengelolaan bisnis pada umumnya. Jadi tidak hanya untuk kepentingan manajemen risiko saja. Kedua adalah suatu cara yang sistematis guna mengumpulkan informasi mengenai perusahaan-perusahaan lain yang mungkin ada kaitannya dengan aktivitas bisnisnya. Jadi daftar kerugian potensial di sini sangat bermanfaat bagi kegiatan-kegiatan bisnis secara keseluruhan, tidak hanya di bidang penanggulangan risiko saja. Sedang manfaat daftar kerugian potensial bagi seorang manajer risiko antara lain: satu, mengingatkan manajer risiko akan adanya kerugian yang dapat menimpa bisnisnya. Kedua, sebagai tempat mengumpulkan informasi yang akan menggambarkan dengan cara apa dan bagaimana bisnis-bisnis khusus yang dapat dimanfaatkan untuk menanggulangi risiko potensial yang dihadapi bisnisnya. Ketiga adalah sebagai bahan pembanding dalam mereview dan mengevaluasi program penanggulangan risiko yang telah dibuat, yang dapat mencakup premi yang sudah dibayar, pengamanan yang telah dilakukan, kerugian-kerugian yang timbul, dan sebagainya. Berikutnya, klasifikasi kerugian potensial. Seluruh kerugian potensial yang dapat menimpa setiap bisnis pada pokoknya dapat diklasifikasikan ke dalam: satu, kerugian atas harta kekayaan, property exposures, yang meliputi satu, kerugian yang langsung dapat dihubungkan dengan peril, misalnya gedung yang terbakar, peralatan yang dicuri. Nah, kedua, kerugian yang tidak dapat secara langsung dihubungkan dengan peril. Contoh, rusaknya bahan-bahan yang disimpan dalam lemari pendingin karena tidak berfungsinya alat pendingin akibat gardu listriknya rusak disambar petir. Upah yang harus tetap dibayar pada saat perusahaan tidak berproduksi karena ada alat-alat produksinya yang terkena peril. Nah, ketiga adalah kerugian atas pendapatan, misalnya sebagai akibat tidak berfungsinya alat produksi karena terkena peril. Sebagai contoh,
batalnya kontrak penjualan karena perusahaan tidak berproduksi untuk sementara waktu sebab alat produksinya mengalami rusak berat. B. Kerugian berupa kewajiban kepada pihak lain adalah kerugian yang berupa kewajiban kepada pihak lain yang merasa dirugikan akibat kesalahan dari bisnisnya. Contoh, ganti rugi yang harus diberikan oleh perusahaan angkutan umum kepada penumpang yang cedera akibat kecelakaan yang ada oleh kesalahan pengemudinya. C. Kerugian personil. Kerugian akibat peril yang menimpa personil atau orang-orang yang menjadi anggota dari karyawan perusahaan. Contoh 1. Kematian, ketidakmampuan karena cacat, ketidakmampuan karena usia tua dari karyawan atau pemilik perusahaan. Kedua adalah kerugian yang menimpa keluarga karyawan akibat kematian, ketidakmampuan, dan pengangguran. Dengan melihat jenis dan kondisi dan kerugian potensial yang demikian itu, maka seorang manajer risiko harus selalu 1. Mempelajari dan mengevaluasi peristiwa-peristiwa kerugian yang telah diderita. Kedua, mengikuti dan mempelajari peristiwa-peristiwa kerugian yang dilaporkan lewat publikasi-publikasi. 3. Menghadiri pertemuan-pertemuan para manajer di dalam intern perusahaan dengan manajer-manajer risiko, baik itu di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Nah, selanjutnya adalah metode pengidentifikasian risiko. Dalam mengidentifikasi suatu masalah, pastinya diperlukan metode-metode yang perlu dilakukan. Sama halnya dalam identifikasi risiko di suatu proyek ataupun organisasi. Nah, metode apa yang harus atau yang bisa digunakan dalam identifikasi risiko? Terdapat beberapa metode dalam identifikasi risiko. Nah, yang pertama adalah kuesioner. Mendistribusikan kuesioner kepada staf dan relawan tentang pengamatan risiko dan pengetahuan tentang prosedur manajemen risiko. Ada kemungkinan orang-orang yang di dalam organisasi mengetahui risiko yang sebelumnya tidak teridentifikasi dalam audit manajemen risiko. Kuesioner manajemen risiko dapat membantu mengingat kejadian tertentu atau mendorong orang untuk memberikan pendapat mereka mengenai risiko yang dirasakan. Nah, kedua adalah arsip organisasi. Meninjau dokumen pada organisasi dapat menghasilkan informasi tentang exposure risiko. Namun aspek audit risiko ini mungkin memerlukan banyak waktu. Dokumen-dokumen yang dapat digunakan dalam melakukan identifikasi risiko antara lain: pertama, notulensi rapat komite, terus rencana dan laporan pengelolaan cara, selanjutnya dokumen kebijakan perusahaan, kontrak untuk fasilitas yang disediakan, proposal sponsorship, dan perjanjian sumber daya dengan penyedia dana pemerintah. 3 adalah pembuatan flowchart. Strategi identifikasi risiko yang bermanfaat adalah membuat bagan alur untuk organisasi dan penyampaian program, acara dan layanan yang disediakan oleh organisasi. Manfaat dari diagram alur ke proses identifikasi risiko adalah mengidentifikasi cara yang mungkin di mana proses dasar dalam manajemen organisasi dapat terganggu. Setiap gangguan yang dihadapi menjadi sebuah potensi kerugian suatu perusahaan atau organisasi. Keempat adalah berdasar pada keahlian profesional. Organisasi dapat mempertimbangkan untuk menggunakan konsultan manajemen risiko dengan keahlian untuk mengidentifikasi hampir semua risiko yang akan terjadi. Akan tetapi dengan bantuan layanan konsultan semacam itu bisa menambah biaya yang signifikan. Nah, terakhir adalah investigasi di tempat. Investigasi di tempat memberikan kesempatan untuk diskusi tatap muka dengan personil organisasi. Diskusi semacam itu dapat menghasilkan pemahaman yang lebih baik mengenai tingkat risiko yang timbul saat kejadian
dan aktivitas tidak berjalan seperti yang direncanakan. Investigasi di tempat juga dapat menjelaskan frekuensi kejadian yang tidak diinginkan tersebut terjadi. Jadi mungkin cuma ini yang bisa saya jelaskan sedikit, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.